makeup dulu karena hari ini kita mau ke dokter kandungan. Pakai pelembab dikit saja karena cuman untuk makeup. Sebentar juga pulang dari dokter kita langsung hapus. Jadi sayang kalau pakai skincare-nya yang lengkap. Ini kita pakai pelembab saja. Dikit aja. Mau bikin apa di dokter kandungan? Hamil kan lagi Mama Daniel dan Sanum. Tuhan, bila aku rezekimu, mobil kah, rumah kah, uang yang banyak. Kalau rezeki anak berilah dulu kepada orang-orang yang memang sangat-sangat ingin punya anak, ya Allah, amin. Mau pergi ke dokter kandungan itu mau pergi periksa IUD. Karena ini sudah jadwalnya periksa IUD. Kalau bisa 1 tahun 1 kali kita cek IUD, oke? Takut kebobolan, guys. Takut IUD-nya bergeser, kita tidak tahu. Kita hamil lagi, kasihan anak-anak. Ini saya pemasangan IUD sudah yang ke-3 tahun pemakaian pure atau spiral. Nah, tiap tahunnya itu biasanya itu bulan 5 periksa. Sebenarnya saya cek IUD ku itu setiap bulan 5. Nah, apa ini bulan 6 baru saya periksa karena sebenarnya saya tidak mau pergi kontrol. Karena menurutku kayaknya jangan saya kontrol toh, karena aman-aman, tidak ada juga keluhan. Tapi pas ini tiba-tiba belum waktunya untuk saya haid, tiba-tiba saya kayak haid, tapi kayak haid yang sedikit-sedikit, yang kayak flek-flek saja, yang apa, kayak kalau ada itu biasanya kalau kita selesai haid, yang flek-flek seperti itu, yang mau selesai haid. Nah, yang seperti begitu, ini sudah 3 hari seperti itu. Jadi daripada saya penasaran, saya pergi cek saja sekalian, saya mau cek IUD. Semoga itu cuma karena efek IUD saja ya, bukan karena yang lain. Kalau ada yang tanya bagaimana selama pakai IUD, kalau di saya selama saya pakai IUD jalan 3 tahun ini, tahun pertama itu saya pemakaian 1 minggu pertama memang sakit pinggang, sakit kayak sakit-sakit pinggang mau melahirkan atau lagi datang bulan. Nah, itu nyerinya terus, dan siklusnya lama, biasanya 7 hari. Ketika saya pakai IUD saya bisa mens itu sampai 10 sampai 15 hari, tapi 4 hari yang lancar, yang banjirnya, kemudian selebihnya cuma flek-flek. Hanya itu tahun pertama. Tahun kedua alhamdulillah siklusnya itu berkurang menjadi 10 hari atau 8 hari. Nah, di tahun ketiga ini alhamdulillahnya haidnya normal, tidak pernah ada bagaimana. Siklusnya juga bagus, terus tanggalnya juga selalu bagus, tepat-tepat waktu. Oke, ini saya lanjut saja dengan isi suaranya, karena kalau saya pakai alis susah sambil ngobrol, guys, karena saya butuh konsentrasi yang tinggi. Apa dari sekian banyak KB, saya memilih untuk KB spiral atau IUD karena saya sudah pernah pakai minum pil, kayaknya itu kurang efektif untuk saya karena saya sering lupa, jadi kayaknya sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk saya yang sering lupa. Dan untuk KB yang dipasang di lengan itu yang biasa disebut KB implan atau KB susuk, saya juga sudah pernah pakai dan hasilnya hamil anak kedua. Hamil adik Sanum. Jadi waktu saya hamil adik Sanum itu saya tidak tahu kalau saya itu sedang hamil. Nanti mungkin usia kandungannya itu waktu saya pergi USG itu 4 bulan. Jadi saya baru tahu ternyata tuh saya hamil, guys. Banyak yang tegur perut kebuncit, tapi saya bilang tidak mungkin karena saya lagi pakai KB implan. Kalau kata bidan mungkin saya waktu pemasangannya sudah hamil tapi saya tidak tahu. Jadilah pas saya tahu dibukalah cepat-cepat implannya.